Carangrejo adalah salah satu desa yang berada di Ponorogo bagian barat, tepatnya masuk ke wilayah Kecamatan Sampung. Di desa Carangrejo ini terdapat situs makam Gunung Sedayu yang merupakan tempat pemakaman para tokoh yang mempunyai kaitan erat dengan sejarah dan perkembangan desa Carangrejo. Di situs Gunung Sedayu ini terdapat beberapa makam ulama atau orang yang babat di desa Carangrejo. Yang pertama, Eyang Sidik Permono yang merupakan seorang temenggung utusan dari Kasunanan Surakarta. Yang kedua yaitu makam Habib Syekh Muhammad Sami'un Al-Asegaf atau lebih akrab dipanggil Mbah Doblang, seorang ulama atau penasehat spiritual. Yang ketiga yaitu Syekh Syarifuddin, seorang ulama dari Kalimantan yang menjadi santri atau muridnya Mbah Doblang. Yang keempat yaitu Kiai Hasan Basri dari Kutai, adalah santrinya Mbah Doblang. Pada akhir abad ke-17 di Kasunanan Surakarta terjadi gejolak perselisihan dan pemberontakan di kalangan keluarga keraton yang diperparah oleh campur tangan pihak VOC yang berkuasa pada waktu itu sekitar tahun 1790 Masehi. Diutuslah seorang tumenggung Sidik Permono dan ulama atau penasehat spiritual bernama Habib Syekh Muhammad Sami'un Al-Asegaf yang dikenal dengan julukan Mbah Doblang, yang dibantu oleh beberapa prajurit dan para santri untuk membabat alas dan pemukiman dan lahan bercocok tanam mulai dari Sumoro Bangun menyisir ke arah timur sampai di suatu tempat yang penuh dengan semak belukar dan hutan bambu. Sebagai pengingat, daerah ini dinamai Desa Carangan. Maka mulailah tempat ini dijadikan pemukiman dan bercocok tanam. Kemudian saran dan petunjuk dari Habib Syekh Al-Maliki Mbah Setono Pangon agar membuat parit atau saluran air dari Sumoro Bangun menuju ke lahan pertanian guna mengairi sawah-sawah atau ladang-ladang penduduk agar hasil panen bertambah banyak. Maka dengan senjata andalannya, Mbah Doblang yang berupa teken atau tongkat membuat tanda alur aliran yang harus sekali ditandai. Maka dikerahkanlah warga yang dipimpin oleh Tumenggung Sidik Permono dan Mbah Doblang beserta santri-santrinya bahu-membahu gotong royong tanpa mengenal lelah menggali saluran. Penggalian ini diawasi dan dipantau oleh Mbah Setono Pangon dari puncak perbukitan. Penggalian ini dapat diselesaikan hampir 4 tahun, baru air dari Sumur Bangun dapat dialirkan ke lahan sawah warga untuk bercocok tanam. Kehidupan warga semakin membaik dan makmur. Melihat kondisi yang sudah memungkinkan ini, Mbah Doblang sebagai seorang ulama dibantu para murid-muridnya mulai mengadakan pengajaran agama Islam kepada warga. Kian hari semakin banyak warga yang ikut belajar dan pindah bermukim ke wilayah tersebut. Syiar Islam semakin pesat dan meluas seiring dengan meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan warga. Maka nama daerah ini diganti menjadi Carang Gumilang. Sebagai simbol ditanamlah bambu yang berwarna kuning atau disebut dengan carang kuning. Semenjak tahun 1817, tugas perluasan wilayah dan syiar agama Islam diteruskan oleh murid dan santri-santrinya Mbah Doblang, antara lain Syekh Syarifuddin atau Mbah Sabar Iman, meliputi wilayah Gebangan, Kerajaan, Kalangan, Carangrejo, dan terus ke utara. Tugas ini dibantu oleh Kiai Hasan Basri, ulama dari Kutai yang belajar kepada Mbah Doblang. Mbah Wongso mengadakan syiar ke arah barat
dan setelah wafat dimakamkan di Mandan, Karangwaluh. Mbah Ulu mengadakan syiar di wilayah Bonsari dan Plebon, dipantau oleh Syekh Syarifuddin atau Mbah Sabar Iman, dibantu oleh ulama-ulama pendatang dan santri lainnya. Semakin meluasnya wilayah dan penduduk semakin banyak, muncullah persoalan yang semakin kompleks. Maka ditatalah sebuah sistem pemerintahan untuk mengatur dan mengendalikannya. Maka dibentuklah sebuah desa Carang Gumilang, diganti dengan nama Carangrejo, dan dipimpin oleh seorang palang sebagai penguasa sekaligus penanggung jawab. Maka jadilah desa Carangrejo yang terus berkembang hingga saat ini. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.